مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Untuk pembahasan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai azan dan jawaban azan, kemudian doa setelah azan, iqomah, dan jawaban ketika kita mendengar lafadz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu pada pagi hari ini pembahasannya itu. Sebelum itu kita juga akan mempelajari tentang apa itu pengertian adzan, terus sejarah singkat adzan, terus hukum adzan dan menjawabnya itu bagaimana. Itu langsung saja, pengertian adzan itu menurut bahasa adalah memberitahu, menginformasikan, memberitahukan. Sedangkan menurut istilah azan itu memiliki arti memberikan informasi bahwa telah masuk waktu sholat 5 waktu. Memberikan informasi bahwa waktu sholat 5 waktu itu sudah masuk. Gitu, azan. Terus sejarah azan itu dulu bagaimana gitu. Dulu pada zaman Rasulullah, tepatnya pada pertama kali hijrah ke Madinah, azan itu belum ada. Kan pertama hijrah terus Rasulullah membangun masjid di sana. Bagaimana orang-orang melaksanakan sholat? Ya, sebelum masuk waktu sholat, orang-orang Islam itu sudah berkumpul di dalam masjid menunggu masuknya waktu sholat, gitu, berkumpul. Terus ketika sudah masuk waktu sholat, mereka akan berdiri semua kemudian sholat berjamaah, gitu. Lama kelamaan setelah Islam berkembang, terus orang-orang di pelosok itu sudah banyak yang masuk Islam. Orang-orang ini tidak tahu kalau di masjid itu sudah dilaksanakan sholat jamaah karena tempat tinggal mereka kan jauh-jauh. Sehingga ketika dia pergi ke masjid, dia sudah telat jamaah bersama Rasulullah. Sehingga banyak sahabat yang mengusulkan untuk
untuk memberikan tanda, untuk menggunakan tanda akan masuknya waktu sholat gitu. Ada yang salah satu sahabat yang mengusulkan kepada Rasulullah menggunakan terompet. Nah, tapi Rasulullah tidak berkenan karena menyerupai umat Yahudi. Terus ada salah satu sahabat lain itu mengusulkan menggunakan lonceng. Lagi-lagi Rasulullah tidak berkenan karena itu menyerupai umat Nasrani itu. Terus tiba-tiba ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap ke Rasulullah, menceritakan bahwa semalam dia bermimpi bertemu seorang yang menggontong lonceng. Terus ditanya oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini menanya kepada seorang yang menggontong lonceng tersebut, menawarkan dirinya untuk membeli lonceng tersebut. Terus orang yang menggontong lonceng tersebut menjawab Abdullah bin Zaid, untuk apa lonceng ini? Untuk kau gunakan untuk apa lonceng ini? Gitu. Terus Abdullah bin Zaid menjawab, untuk aku gunakan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Gitu. Terus si pemuda, seorang yang membawa lonceng tersebut, berkata, maukah kamu aku ajari cara untuk memberi tanda masuknya waktu sholat yang lebih baik daripada lonceng ini, daripada menggunakan lonceng gitu maksudnya. Terus Abdullah bin Zaid menjawab, iya aku mau kamu ajari. Sehingga orang tersebut yang menggunakan lonceng mengajari lafaz-lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid itu. Setelah Rasulullah mendengar cerita mimpi Abdullah bin Zaid, Rasulullah mengiyakan, sodaqta, kamu benar gitu. Terus kemudian Rasulullah menyuruh Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz adzan tersebut kepada Bilal bin Rabah, sehingga Bilal bin Rabah menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan gitu. Itu secara singkat mengenai azan. Terus bagaimana hukum azan gitu? Para ulama beda pendapat. Cuman yang masyhur itu hukum azan sunnah muakkad, walaupun itu berjamaah ataupun sholat sendiri. Hukum azan itu sunnah muakkad. Sedangkan hukum menjawab azan itu juga sunnah muakkad gitu. Sunnah muakkad. Bahkan ada yang berpendapat wajib. Tapi masyhurnya sunnah muakkad. Kenapa kok begitu pentingnya menjawab azan ini? Karena salah satu penyebab su'ul khotimah seseorang, na'udzubillah min dzalik, itu bergurau, bercanda saat ia mendengar azan itu. Jadi kita kalau sudah mendengar azan, kita diam. Ketika kita membaca, buku diletakkan, kita mendengar azan dengan seksama dan menjawabnya itu. Sehingga kita terhindar dari su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Terus langsung saja kita akan menuju ke lafaz azan. Nah, lafaz azan sama lihat di situ. Pertama yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Terus jawabannya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh Kak, ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab sama, asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah, atau sama lengkapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama lengkapi enggak apa. Hayya 'alal falah. Sama jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama jawabannya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sama jawabannya la ilaha illallah. Terus kalau sholat subuh itu ada tambahan, setelah hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Nah, ini as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. As-sholatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Gitu. Terus setelah kita mendengar azan, baik si pendengar atau muadzinnya itu disunahkan membaca doa setelah azan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'azhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Gitu doa setelah azan. Terus setelah azan biasanya kan pujian. Nah, ulama-ulama NU, khususnya NU itu jarak waktu antara azan sampai iqomah itu dibuat pujian. Kenapa? Karena waktu itu, waktu di antara azan dan iqomah itu waktu mustajabah, waktu yang sangat mustajab, doa itu diterima oleh Allah gitu. Sehingga disunahkan untuk berdoa atau bersolawat. Itu sunahnya. Pujian itu berisi doa atau solawat biasanya. Nah, itu untuk mengisi waktu kosong di antara adzan dan iqomah, supaya bermanfaat, nggak diam saja gitu. Terus qomat, iqomah ini lafadznya sama dengan adzan, cuma ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah gitu. Dan itu satu kali semua. Contoh ini saya bunyikan ya. Iqomah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gitu. Lah, ketika kita mendengar si muadzin qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, nah kita disunahkan mengucapkan aqamahallahu wa atamaha ma tamatis samawati wal ard. Itu ketika si muadzin yang iqomah itu membunyikan lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita harus segera berdiri dan menata shaf, menata barisan, dan berdoa aqamahallahu wa atamaha ma tamatis samawati wal ard. Gitu. Mungkin itu penjelasan pada pertemuan kali ini. Terus Bapak ingin kalian yang laki-laki mengirimkan video rekaman azan, terus doa setelah azan, terus iqomah gitu. Nanti dikirimkan ke WA saya. Ya, ingat yang laki-laki tugasnya mengirimkan video rekaman
sampean azan, terus doa setelah azan, terus iqomah. Nah, yang perempuan itu mengirimkan mengirimkan rekaman suara saja, rekaman suara doa setelah azan. Rekaman suara doa setelah azan gitu. Ya. Itu untuk tugas anak-anak, tugas kalian. Mungkin cukup di sini saja pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang paham nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya pun, mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.